Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aziza. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas A semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang bertema kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Kendati demikian, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih saja melekat di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 60% di tahun 1970 menjadi 9,78% pada Maret 2020. Namun dalam ukuran absolut jumlah kemiskinan masih besar, yaitu masih 26,42 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitupun dengan ketimpangan yang ditandai dengan rasio Gini meningkat dari 0,350 di tahun 1965 menjadi 0,381 di tahun 2020. Oleh karena itu, perlu upaya dan perhatian serius dari pemerintah dalam menangani masalah ini. Ketua Forum Rektor Indonesia atau FRI periode tahun 2008 sampai 2009 itu menambahkan bahwa dalam 10 tahun terakhir penurunan penduduk miskin masih sangat lambat dan rasio Gini ketimpangan cenderung meningkat. Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, Profesor Edi yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Kilitbang PP Muhammadiyah, pemerintah perlu mengatasi hambatan dari program itu antara lain dengan melakukan koordinasi antar lembaga yang mudah, kebijakan yang bersifat konsumtif, rendahnya follow-up program, dan rendahnya ketersediaan layanan dasar. Oleh karenanya, intervensi pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat miskin memiliki akses untuk meningkatkan pendapatannya dan mengurangi disparitas pendapatan di masyarakat, ucap Profesor Edi. Profesor Edi menambahkan masyarakat yang rentan miskin menjadi masalah utama kemiskinan di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan mereka yang rentan akan berada pada kemiskinan yang mendalam. Pemerintah memprediksi kemiskinan di Indonesia akan meningkat sekitar 10,6% di tahun 2020. Sementara itu, World Bank memproyeksikan tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat dalam dua skenario, yaitu skenario ringan sekitar 10,7%, sedangkan skenario berat sebesar 11,6% di tahun 2020. Oleh karenanya, intervensi pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat miskin memiliki akses untuk meningkatkan pendapatannya dan mengurangi disparitas pendapatan di masyarakat, ucap Profesor Edi. Pemerintah perlu meningkatkan program bantuan sosial subsidi dan memperkuat keamanan dalam mengatasi masyarakat yang miskin dan rentan ini. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Equality yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Garis kemiskinan makanan atau GKM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dan lain-lain. Garis kemiskinan non-makanan atau GKNM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Teknik penghitungan GKM. Tahap pertama adalah penentuan kelompok referensi, yaitu 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara atau GKS. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang
dengan inflasi umum atau IHK. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Garis kemiskinan makanan atau GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang real dikonsumsi penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widya Karya Pangan dari Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Garis kemiskinan non makanan atau GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode tahun 1993, komoditi non makanan terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Kemudian sejak tahun 1998 terdiri dari 27 subkelompok atau 51 jenis komoditi di perkotaan dan 25 subkelompok atau 47 jenis komoditi di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi atau subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi atau subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi atau subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar atau SPKKD tahun 2004 yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Nilai Gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat atau sedang atau menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih besar dari